Si pahit lidah. Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Provinsi ini beribu kota di Palembang dan memiliki makanan khas yang sangat terkenal, yaitu empek-empek. Sebagaimana provinsi lainnya di Nusantara, Sumatera Selatan juga memiliki beragam cerita rakyat yang masih diceritakan turun-temurun hingga sekarang. Salah satu cerita rakyat yang sangat populer di Sumatera Selatan adalah Si Pahit Lidah. Bagaimana cerita Si Pahit Lidah? Mari kita simak bersama dalam kisah berikut ini. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Serunting. Serunting adalah seorang pangeran yang merupakan anak dari raksasa bernama Putri Tenggang. Suatu hari, Serunting menikah dengan seorang gadis desa. Gadis desa tersebut memiliki seorang adik yang bernama Arya Tebing. Sebelum menikah, perempuan tersebut tinggal bersama adiknya di sebuah gubuk sederhana. Setelah menikah dengan Serunting, gadis desa tersebut tinggal dengan suaminya di lain kampung. Tinggallah Arya Tebing hidup sendiri di gubuknya. Arya Tebing dan kakaknya memiliki sebuah kebun yang agak luas. Sebelum kakaknya pindah, kebun tersebut dibagi menjadi dua. Satu untuk Arya Tebing dan satunya lagi untuk kakaknya. Kebun tersebut dibagi menjadi dua dengan pembatas sebuah batang pohon besar. Bagian kebun sebelah kiri menjadi milik Arya Tebing dan sebelah kanan menjadi milik kakaknya. Beberapa hari kemudian, setelah pembatas kebun tersebut dipasang, turunlah hujan dengan sangat deras. Hujan berlangsung lama dari pagi hingga malam. Setelah hujan turun dengan deras, keesokan harinya pagi sangat cerah. Matahari bersinar terang seperti biasanya. Namun, suatu keanehan terjadi. Terlihat warna kemilau keemasan di batang pohon yang dijadikan pembatas kebun milik Arya Tebing dan kakaknya. Arya Tebing yang datang melihat kebunnya terkejut ada jamur emas yang tumbuh di batang kayu pembatas kebun. Arya Tebing melihat jamur emas tersebut tumbuh di bagian batang pohon yang mengarah ke kebunnya. Sedangkan di bagian batang pohon yang mengarah ke kebun kakaknya hanya tumbuh jamur biasa. Arya Tebing pun segera memetik jamur emas tersebut. Keesokan hari, Arya Tebing datang lagi ke kebunnya dan melihat jamur emas tersebut tumbuh lagi. Arya Tebing sangat bahagia melihat jamur emas tersebut. Dia kembali memetik jamur tersebut. Setiap pagi, Arya Tebing pun pergi ke kebunnya dan memetik jamur emas. Lama-kelamaan, jumlah emas yang dipetiknya terkumpul sangat banyak. Arya Tebing kemudian menjual jamur emas yang tumbuh di batang pohon tersebut. Kehidupannya pun menjadi lebih baik. Rumahnya dibangun sehingga tidak lagi berupa gubuk. Suatu hari, secara diam-diam, Serunting mengikuti Arya Tebing yang hendak pergi ke kebun. Ketika hendak memetik jamur emas, Arya Tebing tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran Serunting. Hai Arya Tebing, ternyata selama ini kamu mencurangiku. Kenapa batang pohon pembatas ini kamu ubah posisinya? Apa maksud Kakanda? Kamu sengaja mengubah posisi batang pohon ini, sehingga jamur emas yang harusnya tumbuh ke arah kebunku malah tumbuh ke arah kebunmu. Itu tidak benar Kakanda. Aku tidak pernah melakukannya. Untuk apa aku mengubah posisi batang pohon yang besar ini? Lagi pula, kalau Kakanda menginginkan jamur emas ini, aku bisa memberikannya untuk Kakanda. Semua emas ini seharusnya jadi milikku. Engkau tidak berhak atas emas itu.
Jika kamu tidak mau memberikan semua emas itu kepadaku, maka ayo kita berkelahi. Yang menang berhak memiliki semua emas itu. Arya Tebing terkejut mendengar Serunting menantangnya berkelahi. Arya Tebing berpikir sebentar dan kemudian menjawab tantangan Serunting. Baiklah, aku terima tantangan Kakanda. Tapi beri aku waktu seminggu untuk bersiap-siap. Baiklah, aku beri waktu seminggu. Semoga engkau bisa banyak berlatih agar bisa menandingiku. Arya Tebing memikirkan cara bagaimana menghadapi Serunting. Dia harus menemukan siasat yang cerdik karena tidak mungkin mengalahkan Serunting yang terkenal sakti. Bagaimana cara mengalahkan Kakanda Serunting? Bagaimana ya? Aku punya cara. Akhirnya, setelah berhari-hari berpikir, Arya Tebing menemukan cara. Secara diam-diam, dia datang menemui kakaknya. "Ada apa engkau datang menemuiku secara diam-diam begini, Arya Tebing?" Kemudian, Arya Tebing menceritakan semua permasalahannya dengan Serunting. "Jadi, apa yang harus aku lakukan?" Tolong beritahu aku apa kelemahan dari Kakanda Serunting. Hanya dengan cara itu aku bisa mengalahkannya. "Maafkan aku, Arya Tebing, tapi aku tidak bisa mengkhianati suamiku." Kalau aku sampai kalah, Kakanda Serunting pasti akan membunuhku. Tapi kalau aku bisa mengalahkan Kakanda Serunting, aku berjanji aku tidak akan membunuhnya. "Baiklah, karena engkau sudah berjanji tidak membunuhnya, maka aku akan memberitahukannya. Kelemahan Kakanda Serunting terletak pada rumput ilalang yang selalu bergoyang meskipun tidak tertiup angin. Jika kamu menombak rumput ilalang tersebut, maka kekuatannya akan hilang." Pada hari yang telah ditentukan, akhirnya pertarungan antara Arya Tebing dan Serunting pun berlangsung. Arya Tebing memang masih kalah ilmu dibandingkan Serunting. Arya Tebing terdesak mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Serunting. Tapi Arya Tebing tidak khawatir. Dia sudah mengetahui kelemahan dari Serunting. Ketika sudah sangat terdesak, Arya Tebing segera melompat dan menombak rumput ilalang di dekatnya. Seketika, tubuh Serunting jatuh ke tanah dan kesakitan. Hei Arya Tebing, bagaimana kamu bisa mengetahui kelemahanku? Arya Tebing hanya diam saja sambil menyaksikan Serunting menggelepar kesakitan. Aku tahu, pasti kakakmu yang memberitahu. Sekarang pergilah Kakanda Serunting. Aku sudah berjanji tidak akan membunuh Kakanda. Setelah kalah dari Arya Tebing, Serunting pun berjalan jauh meninggalkan kampung halamannya. Akhirnya, Serunting sampai di lereng Gunung Siguntang. Setelah kelelahan berjalan jauh, Serunting duduk beristirahat di bawah sebuah pohon. Tiba-tiba, Serunting mendengar suara memanggilnya. "Hai anak muda, maukah kamu mendapatkan kesaktian para dewa? Siapakah engkau? Aku Sang Hyang Mahameru. Kesaktian seperti apa yang hendak engkau berikan Sang Hyang Mahameru? Kamu harus bertapa di bawah rumpun bambu itu sampai seluruh daun bambu tersebut menutupi tubuhmu. Apakah kamu sanggup?" Baik Sang Hyang Mahameru, aku sanggup melakukannya. Serunting pun segera bertapa di bawah rumpun bambu tersebut. Setelah 2 tahun, seluruh tubuhnya pun ditutupi oleh daun rumpun bambu. Wahai Serunting, masa bertapamu sudah cukup. Sekarang bangunlah. Kamu ternyata mampu menjalani masa bertapa yang berat ini. Karena itu, sudah sepantasnya kamu mendapatkan kesaktian para dewa. Ampun Sang Hyang Mahameru, kesaktian seperti apakah yang akan hamba dapatkan? Mulai sekarang, apapun yang engkau ucapkan akan berubah menjadi kutukan. Setelah bertapa dan mendapatkan kesaktian, Serunting berjalan pulang menuju kampung halamannya. Di perjalanan, Serunting mencoba kesaktian yang baru saja diperolehnya. Hai hamparan padi, berubahlah kalian menjadi emas. Sungguh ajaib, hamparan padi di sawah itu pun berubah menjadi hamparan emas. Namun,
Serunting tidak mengambil emas-emas tersebut. Dia hanya melanjutkan perjalanan. Hai sungai yang mengering, berubahlah menjadi sungai yang mengalirkan air jernih. Sungai yang kering tersebut pun tiba-tiba mengalirkan air yang jernih. Karena kesaktiannya tersebut, Serunting pun dijuluki si pahit lidah, karena apapun yang diucapkannya menjadi kenyataan. Setelah bertapa selama 2 tahun, Serunting yang awalnya tamak ternyata sudah berubah menjadi manusia yang baik hati. Dalam perjalanan pulang, dia selalu berbuat baik dan menolong sesama. Setelah sampai di kampung halamannya, Serunting yang sudah mendapat julukan si pahit lidah pun tidak menaruh dendam kepada Arya Tebing. Serunting justru meminta maaf dan berjanji akan menjadi saudara yang baik bagi Arya Tebing.